Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pengawas binaan SMA Negeri 5 Sungai Penuh, Bapak Desrawadi SPD. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 5 Sungai Penuh, Bapak Hadi Sutrisno SPD, beserta Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha SMA Negeri 5 Sungai Penuh beserta staf, dan seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 5 Sungai Penuh yang berbahagia. Acara penyampaian visi dan misi SMA Negeri 5 Sungai Penuh Rabu 5 Juni 2024 dimulai. Acara diawali dengan sambutan pengawas binaan SMA Negeri 5 Sungai Penuh yang terhormat Bapak Desrawadi SPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 5 Sungai Penuh, Bapak Hadi Sutrisno, beserta Bapak dan Ibu Wakil SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan karyawan-karyawati SMA Negeri 5 Sungai Penuh yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya perlu menyampaikan pada hari ini kita mendengarkan visi dan misi kepala sekolah mengenai SMA 5, khusus SMA 5. Apa-apa yang dibuat, apa-apa yang mendukung supaya visi itu bisa dilaksanakan. Kemudian Pak Adi menyampaikan pendukung supaya visi itu bisa dilaksanakan, apa-apa syarat-syaratnya supaya visi itu bisa dilaksanakan. Visi ini adalah tujuan akhir. Ya, semua kita ini punya niat yang baik ke sekolah kita, ingin mendidik siswa kita supaya berhasil. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami sampaikan untuk mengisi PNL itu harus ada RHK, rencana hasil kerja. Jadi semua kita ini punya rencana hasil kerja supaya dapat kerja yang baik. Kemudian yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, untuk penilaian di PMM ini supaya adil. Tidak ada lagi istilahnya ini gurunya sudah lama, sudah tua, harus tinggi nilai seperti nilai SKP. Itu tidak ada, Pak Adi. Pak Adi mengisi secara adil, mana yang rajin ya rajin, mana yang disiplin. Kan ada item-itemnya itu, Pak Adi. Tuh, kemudian yang berikutnya saya mohon kepada Pak Adi supaya mencatat nama guru atau karyawan yang pemalas, supaya diberikan kepada saya sebagai bukti. Jangan sampai ada nanti nilai tinggi dia malas. Tadi ya, itu sangat penting karena kita ini menilai melalui akun. Jadi akun saya itu tidak bisa dilihat tadi nilai berapa. Nah, kemudian akun ini saya laporkan kepada Bapak Kepala Dinas. Jadi guru yang malas, baik dia honor maupun dia P3K, dia ASN, sama saja. Jadi kita bekerja berniat untuk mendidik siswa kita, karena siswa kita itu anak dan keponakan kita juga. Di sini ya perlu kita didik. Kemudian saya sampaikan supaya diikuti penyampaian visi dan misi. Kemudian ada tanya jawab bagi
ibu-ibu yang kurang paham itu kurang meyakini kamu supaya ditanya. Harus ada tanya jawab. Setelah Padi menyampaikan, adanya tanya jawab, saling umpan balik. Ya, boleh diprotes, boleh diakui. Misalnya ini mengapa sampai terjadi begini, nah itu boleh kita protes, boleh kita tanya, tidak apa-apa, ya. Semuanya kita bersifat terbuka demi kemajuan SMA Negeri 5 Sungai. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti dan dengarkan bersama penyampaian visi dan misi oleh Kepala SMA Negeri 5 Sungai Penuh yang kami hormati Bapak Hadi Sutrisno SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini. Salah satu kewajiban kita di PNM adalah kepala sekolah menyampaikan atau mempresentasikan visi dan misi sekolah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Desrawadi SPD selaku pengawas binaan SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Yang kami hormati Ibu Kasubag Tata Usaha SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Majelis Guru dan Karyawan TU SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Bapak Ibu sekalian, memang kewajiban kita ternyata untuk aplikasi ini untuk guru itu kita harus ke PNM. Kita masih juga lagi mengira-mengira, lagi juga mempelajari. Mudah-mudahan ke depan bisa nanti lebih baik lagi nanti SMA 5 dalam rangka mengisi PNM ini. Memang ini kewajiban kita masing-masing pribadi. Maka dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan apa sebenarnya visi dan misi SMA Negeri 5 Sungai Penuh ke depannya. Bapak Ibu sekalian dan Bapak Pengawas Binaan yang terhormat, perlu kita ketahui saya ada di SMA Negeri 5 Sungai Penuh itu pada saat serah terima dengan almarhum Bapak Hafidz Jar itu 15 Juni 2022. Jadi sudah hitungannya 15 Juni besok hari Sabtu itu saya sudah 2 tahun pas. Pertama kali saya kemari kita sudah ketemu, sudah ini, dan juga saya mohon maaf kalau selama ini kita banyak kekurangan yang saya lakukan. Dan sudah saya bayangkan juga SMA 5 ini akan kemana arahnya pada saat saya kemari. Cuma karena beberapa kendala seperti banjir yang melanda kita dan juga situasi sekolah yang memang inilah yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan visi misi SMA Negeri 5. Kalau saya kemarin membayangkan kita akan jadi nanti di 8 tahun ke depan SMA Negeri 5 itu letter O. Tapi letter O-nya di sana terbuka, letter U lah jadinya. Letter U nanti kita buat. Ya, dengan beberapa, makanya saya buat rencana jangka panjang itu 4 tahun pertama, 4 tahun kedua, terus rencana jangka menengah, dan juga keterkaitan dengan visi dan misi. Apa sebenarnya visi itu? Bapak Ibu sekalian, visi itu sebenarnya cita-cita kita. Jadi kalau kita sering tanya kepada anak-anak kita apa cita-citanya, apa gambaran ke depannya, sesudah ini harus mau kemana, itu sebenarnya sudah menyampaikan visi, ya.
Jadi visi itu merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Maka saya membayangkan pada saat saya masuk kemari 15 Juni 2022, 4 tahun ke depan apa yang akan saya lakukan. Terus kemudian 4 tahun ke depannya lagi apa. Jadi ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka tengah, ada juga rencana tahunan. Jadi sudah dibayangkan visinya gimana. Sehingga visi yang kita buat itu akan menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan. Seperti saya akan membayangkan SMA 5 ini nanti letter O, maka akan ya. Itu yang dimaksud dengan visi, cita-cita atau gambaran mau ke depan kita apa, ya, yang kita ini kan apa. Terus kemudian misi itu langkah-langkahnya, langkah-langkah strategisnya yang mau kita ambil untuk mewujudkan visi tersebut. Jelas langkah-langkah strategis, langkah-langkah praktis yang mau kita inikan. Kalau visi sekolah biasanya ingin kita apakan anak-anak kita, ya begitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan kenapa visi dan misi ini penting untuk sekolah? Ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu visi dan misi sekolah ini jelas sudah saya katakan tadi itu merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Jadi visi kita nanti itu juga sebagai panduan untuk kedepannya dari perkembangan SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Ya. Yang kita ingin capai jelas peserta didiknya. Makanya visi yang kita buat, visi sekolah itu gambaran dari peserta didik kita di masa yang akan datang. Mau dijadi apakan anak didik kita. Dan kita tahu yang sekolah di sini adalah anak keponakan kita dari Alfaran Lawang kebanyakan. Maka tugas kita bersama untuk ini, ya. Itu. Kenapa visi itu menjadi penting, Bapak Ibu sekalian? Ya, visi dan misi sekolah itu menjadi penting karena yang pertama, visi dan misi sekolah itu mengarahkan, memberikan arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk bagaimana mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Dan pentingnya visi dan misi itu juga mendorong perbaikan. Kalau ada kurang-kurang itu menjadi dasar, ya, menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Kalau sudah ada perbaikan, kita berharap ada peningkatan. Maka visi dan misi itu juga meningkatkan. Dengan visi dan misi, maka warga sekolah akan termotivasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya dalam mewujudkan visi tersebut. Jadi kita harus itu, ya. Dan terakhir, kenapa penting visi dan misi itu untuk membangun identitas. Ya. Visi misi yang kuat akan membangun citra dan identitas sekolah yang khusus, yang khas, yang unik, yang tidak dipunyai sekolah lain, khusus SMA Negeri 5. Itu dan dapat dikenali oleh publik. Jadi kalau anak-anak kita nanti keluar, publik akan oh ini dari anak-anak SMA 5. Kalau visi itu tercapai. Itu. Nah, sekarang apa visi dan misi SMA Negeri 5 ke depan? Visi kita, Bapak Ibu sekalian, itu mewujudkan siswa yang tertib dalam belajar, luhur dalam budi, unggul dalam prestasi. Jadi kalau pemikiran saya membayangkan tidak terlalu muluk-muluk, tidak, karena kita juga punya kelebihan dan punya kekurangan, dan kita lebih banyak kekurangannya mungkin dibandingkan sekolah lain, maka saya tidak terlalu ini. Yang jelas ada 3 kunci di situ visi kita. Pertama, kita ingin siswa itu tertib dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa itu luhur dalam budi pekertinya. Nanti kita lihat di visi-visinya, dan kita juga berharap ke depan siswa kita juga unggul dalam prestasi. Maka itu visi dari SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Mewujudkan siswa yang tertib dalam belajar, luhur dalam budi, dan unggul dalam prestasi. Jadi 3 kata itu yang kita inikan. Tertib dalam belajar, luhur dalam budi, unggul dalam prestasi. Nah, visi yang kita buat harus mewujudkan ketiga kata tersebut. Maka saya buat misinya adalah pertama untuk supaya siswa itu tertib dalam belajar, ya kita menertibkan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama misi. Bagaimana caranya? Kita dropping, kita bagi tugas-tugas yang ada di sekolah ini secara merata. Untuk tertib belajar maka kita
buat jadwal pelajarannya kita tegaskan atau kita minta kepada wakil kurikulum untuk membuat tugas juga dengan mengakomodir apa keperluan Bapak Ibu majelis guru sehingga siswa bisa belajar dengan tertib dan sesuai dengan jadwal yang ada. Ya. Juga kegiatan-kegiatan juga kita sudah bagi semua tugas-tugasnya. Kita juga buat wakil-wakil yang ada untuk melakukan tugasnya masing-masing. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, luhur dalam budi itu visi yang kedua, menjadikan siswa itu teladan di masyarakat dan mempunyai budi pekerti. Itu makanya banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka, walaupun tidak sebanyak SMA yang memang sudah lengkap. Ya, kita tiap hari Jumat pagi kita mengadakan ini yasinan, juga kita mengumpulkan infak untuk pembangunan musola, itu dalam rangka juga menunjukkan itu. Juga kita dalam proses pembelajaran, setiap mulai belajar kita selalu diiringi awali dengan doa, juga ada kegiatan literasi. Itu semua dalam rangka mewujudkan atau membentuk budi pekerti dari itu. Dan diharapkan dengan pembentukan budi pekerti itu siswa kita jadi teladan di masyarakat. Terus dari pembentukan budi pekerti itu juga kita berharap siswa itu mempunyai etika sopan santun terhadap guru, orang tua dan masyarakat. Ini yang memang jadi masalah bagi seluruh sekolah, bukan hanya di Kota Sungai Penuh, tapi se-Indonesia. Ini masalah etika, masalah sopan santun terhadap guru, orang tua dan masyarakat. Itu yang sedang kita berusaha perbaiki. Maka sekolah kan mencoba, kemarin kita sudah kumpulkan infak Bapak Ibu dana untuk kita membangun musola, walaupun ya rusak lagi karena kena banjir kemarin. Tapi kita akan perbaiki lagi karena memang masih ada itu. Terus juga kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, itu dalam rangka kita unggul dalam prestasi. Ya, memang nanti menjadi tugas berat bagi kita bagaimana ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita bisa berjalan dengan baik, bisa ini akhirnya menghasilkan siswa-siswa juga yang unggul dalam prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Banyak memang ada juga siswa-siswa kita yang sudah sekolah di kelas 10, dia punya potensi, ternyata akhirnya karena dilihat mungkin di SMA lain lebih banyak fasilitasnya dan lebih lengkap, dia pindah ke situ dan dia punya prestasi di situ. Jadi ya, kita berharap misi ini bisa mewujudkan visi yang ada. Ya, itu. Jadi yang terakhir, mempunyai siswa yang unggul dalam prestasi di bidang akademik dan non akademik. Kita sudah tahu lah, kita pernah beberapa kali juara, ya. Misalnya di OSN kita pernah menang di tingkat Kota Sungai Penuh di biologi dengan kimia. Dan ini memang jadi tantangan bagi kita Bapak Ibu sekalian, khususnya guru mata pelajaran, untuk bagaimana lagi meningkatkan dan mencari bibit-bibit unggul dari siswa-siswa kita untuk dia mempunyai prestasi yang bagus baik di akademik maupun non akademik. Bapak Ibu sekalian, setelah visi dan misi kita sampaikan, kita akan lihat indikatornya bagaimana. Indikator visinya apa yang ingin disampaikan. Ya. Indikator yang pertama jelas unggul dalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu maka kenapa kita tekankan betul. Kalau tidak salah juga kita ada berjalan program ini ya, program Tahfiz Quran ya, Bu Pairuja kan, cuma kita belum tahu sampai mana. Kita nanti kalau memang ada anggaran, ada dana, kita akan coba buat perpisahan sekaligus wisuda tahfiz misalnya ke depannya. Terus yang kedua, unggul dalam pengembangan kurikulum yang mengacu 8 standar nasional pendidikan. Kita punya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, yang tahun sekarang sudah, nanti mungkin bulan Juli lagi kita akan buat untuk tahun 2024-2025. Dan kita sudah memakai kurikulum untuk kelas 10. Sekarang itu kita memakai kurikulum Merdeka. Kita masih berbagi ya Bu ini ya. Berbagi, terus kemudian untuk kelas 11 sekarang kita masih memakai kurikulum 2013. Dan itu semua mengacu dalam 8 standar nasional pendidikan.
Dan ini juga peran kita, Bapak Ibu Majelis Guru, untuk bagaimana kita bisa mengembangkan kurikulum. Makanya itu pentingnya PMM. Ternyata semuanya sudah ada di PMM. Tinggal kita buka, kita tinggal ini download, mungkin kita tinggal kalaupun tidak kita ambil dulu apa yang ada di PMM, kita tinggal adaptasi saja, sesuaikan dengan SMA kita. Terus yang ketiga, indikatornya unggul dalam pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan pendekatan sains. Kita pendekatannya. Maka kita tidak ada lagi Bapak Ibu yang sekarang kita pembelajaran itu sekedar mencatat, tidak. Memang anak-anak diberi, makanya kurikulum merdeka, anak-anak diberi kemerdekaan untuk itu, tapi kita tetap mengarahkan untuk agar visi luhur dalam budi itu bisa tercapai. Yang keempat, indikator visinya adalah unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. Memang kita akui, kalau kita dibandingkan dengan SMA yang ada di Sungai Penuh, kita masih ya tertinggal. Tapi setidaknya kita ada beberapa hal, ada beberapa bidang yang memang kita pernah juara. Gitu. Tapi kita selalu indikan. Terus yang penting lagi, indikator kelima adalah unggul dalam kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, seperti pembagian bendera, gitu kita pernah lakukan maupun di OSIS ya, dan masih banyak lagi. Indikator yang keenam, unggul dalam pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup dan P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada laporan yang masuk ke kami, ke pihak sekolah tentang penyalahgunaan narkoba bagi anak-anak kita. Itu tidak ada, belum ada. Ya. Kalau yang kenakalan-kenakalan seperti disiplin itu enggak terlalu banyak. Itu yang ini. Indikator yang ketujuh, unggul dalam karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari narkoba, dan peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Nanti akan saya sampaikan foto-fotonya. Yang kedelapan, unggul dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, asri, nyaman untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini memang kita sedang upayakan, tapi karena sekolah kita langganan banjir, ini yang terjadi akhirnya. Ya, ini yang terjadi. Kita sudah berusaha ini kan. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, lagi pada saat tanggal 2, 3, 4 April 2024 pada saat RI 1 mau berkunjung ke sini, kita sudah berusaha keras untuk membersihkan sekolah kita. Kita sudah malah kita gali, kita masukkan itu, tapi ternyata 2 hari menjelang Lebaran hujan besar lagi dan banjir lagi. Dan itu kita sedang perbaiki nanti. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi nanti perbaikan sekolah kita. Ini foto-fotonya saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, di kurikulum Merdeka kita mengenal adanya profil pelajar Pancasila. Dan visi SMA Negeri 5 Sungai Penuh yang sudah saya sampaikan tadi itu sejalan dengan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan visinya, pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila ini dilakukan. Pendidikan karakter ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini fotonya. Ini saat apa Bapak Ibu? Ini malam, saat apa? Terawih apa? Ini kebinekaan global. Karena kita bermacam-macam. Saya dari Jawa, Bu Eni dari Tanjung Pau, Pak Dani, Pak Roji dari Sumatera Barat, ya. Dan ada lagi dari Hampara Rawang, ada dari itu. Kita semua, tapi kita berkebinekaan global. Ya. Perbedaan itu tidak menjadikan kita terpecah-pecah. Kita juga pernah gotong royong. Ini masih ingat ya? Kejadian ini kapan? Itu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang lain ini kreatif. Ini juga pada saat pembelajaran fisika atau yang kirim ke saya. Bernalar kritis, maka kita beri kesempatan siswa untuk mengajukan pendapatnya, tidak kita ini kan, dan
ada juga mandiri, dia belajar kelompok seperti itu. Ya, ini profil-profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian, itu visi dan misi sekolah kita ke depan untuk ini, dan kita yakin bahwa visi misi SMA Negeri 5 Sungai Penuh ini memang sudah sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Cuma memang dalam pelaksanaan ke depan, dalam pelaksanaan yang sudah berjalan selama 2 tahun ini, itu masih banyak kekurangan kita akui, karena kita terkendala beberapa hal yang memang kita tidak inginkan, baik sarana dan prasarana sekolah. Tapi kedepannya sesuai dengan visi ini, kita visi untuk 8 tahun ke depan, ada visi yang untuk 4 tahun ke depan. Itu mudah-mudahan kita bisa capai visi dari sekolah kita, yaitu mewujudkan siswa yang tertib dalam belajar, luhur dalam budi, dan unggul dalam prestasi. Dan kita juga berharap Bapak Ibu sekalian bahwa visi dan misi SMA Negeri 5 Sungai Penuh ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Semua stakeholder yang ada di dalam sekolah ini itu semuanya harus berjibaku, harus bersatu, harus bergotong royong untuk mewujudkan visi dan misi. Kami kepala sekolah cuma sebagai orang yang dituakan di sana. Kita berharap memang ada masukan juga ini sehingga visi dan misi sekolah kita bisa tercapai nanti untuk 8 tahun atau untuk 4 tahun ke depan. Itu yang bisa kami sampaikan mengenai visi dan misi SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 5 Sungai Penuh yang berbahagia, demikianlah penyampaian visi misi dari Kepala SMA Negeri 5 Sungai Penuh, dan kita semua tentunya sudah mendengarkan bersama apa saja itu tadi visi dan misi Kepala SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Dan di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Majelis Guru. Dan untuk sesi pertama ini mungkin kami akan membuka 3 pertanyaan, tanggapan maupun sanggahan dari Bapak Ibu sekalian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Opa, Kepala Perpustakaan SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Mengenai saya sambungan dengan perpustakaan saja lah Pak. Di situ banyak buku yang kurang Pak. Apalagi berkenaan dengan mata pelajaran saya sendiri. Seperti bahasa dan sastra Inggris itu bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Sudah pernah saya ajukan dari zaman Ibu Sundaryani Bendahara Bos, sampai sekarang tidak pernah terwujud. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya juga di sini kami mohon kesediaan Kepala Laboratorium SMA Negeri 5 Sungai Penuh, Ibu Arni, ya kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini saya sebagai kepala labor IPA. Nah, di sini di labor IPA ini semua mata pelajaran yang berkaitan tentang IPA, yaitu biologi, fisika dan juga kimia. Nah, di sini 3 mata pelajaran ini terkumpul dalam satu labor. Nah, kebetulan akhir-akhir ini kita juga sedang ada musibah tentang banjir. Nah, kemudian ada beberapa alat labor yang rusak, pecah, ya. Kemudian juga seperti bahan-bahan kimia
bahan-bahan untuk praktek, baik itu biologi, itu juga banyak yang sudah tidak terpakai lagi, yang juga sudah kadaluarsa juga sudah banyak. Dan beberapa tahun ini juga kita tidak mengadakan pengadaan bahan ataupun alat-alat dari praktek. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengadaan baik bahan ataupun alat-alat praktek ini diadakan kembali, bagaimana caranya? Kepada Bapak mohon penjelasannya. Nanti akan langsung dijawab oleh Kepala SMA Negeri 5 Sungai Penuh, dan seterusnya nanti ada pertanyaan ketiga, ya dimohon kesediaan pembina OSIS SMA Negeri 5 Sungai Penuh Bapak Muhammad Yuhardani SPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam menjalankan misi pada kegiatan melaksanakan ekstrakurikuler ya, mungkin kita ada kekurangan di kegiatan pramuka gitu ya. Jadi bagaimana solusinya biar kegiatan ini berjalan lebih aktif lagi supaya cuma itu saja pertanyaannya Pak, solusinya. Terima kasih. Bapak pembina OSIS Bapak Muhammad Yuhardani, di sini beliau menanyakan mengenai bagaimana solusi untuk mengaktifkan kembali kegiatan pramuka di SMA Negeri 5 Sungai Penuh, di mana tadi juga termasuk ya ekstrakurikuler yang sangat penting tentunya di SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Demikian Bapak pertanyaan dari beberapa Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu Majelis Guru. Kemudian untuk menjawab kami silakan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaannya dari Ibu Maria, Guru Bahasa Inggris sekaligus Kepala Perpustakaan SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Ibu Arni Stita sebagai Kepala Labor IPA SMA Negeri 5 Sungai Penuh dan juga guru kimia. Terus dari Pak Dani, Pak Muhammad Yuhardani selaku pembina OSIS atau pembina seluruh kegiatan yang ada di sekolah, yang juga beliau mengajar seni budaya. Bapak Ibu sekalian, secara umum saya jawab bahwa agar siswa bisa tertib dalam belajar, memang sarana prasarana sekolah juga harus lengkap, betul. Dan itu kendala yang memang kita hadapi untuk di SMA 5 Sungai Penuh. Keterkaitan pertama, kita daerah atau sekolah yang memang menjadi semacam langganan banjir karena kita ada di daerah rendah. Kemudian kita juga keterkaitan dengan anggaran yang ada. Bapak Ibu sekalian, anggaran yang kita punya itu cuma ada dua. Pertama, anggaran dari bos reguler, tidak ada lagi bos yang lain. Kemudian ada anggaran sumbangan orang tua, ya, sumbangan orang tua. Yang Bapak Ibu bisa hitung juga silakan, ya. Jumlah siswa kita yang terdaftar di Dapodik itu 183, ya Pak Doni ya. Cuma yang valid dan berhak dalam perhitungan dana bos itu 164 ya Pak Doni, ya Pak Bu Yatri ya. Jadi ada selisih. Kenapa ada selisih? Harusnya kita dapat 183 orang, kok jadi cuma 164? Karena anak-anak yang mendaftar di SMA Negeri 5 Sungai Penuh ini ada yang dari MTS, ada yang dari SMA yang memang kadang-kadang NIK-nya tidak tervalidkan. Ada juga MISN-nya terkendala. Ini juga nanti masukan untuk Bapak pengawas Pak. Mohon nanti disampaikan. Jadi memang kita sudah berusaha. Apalagi dari MTS baru itu kadang-kadang kita kan cut off-nya Agustus, akhirnya. Jadi itu Bapak Ibu silakan itu ya itu. Jadi pengadaan buku yang kita adakan
itu mengacu dengan juknis yang ada di BOS. Itu di tahun, saya baru pengadaan buku di tahun 2023 ya Bu Maria. Jadi itu juga kita beli buku untuk sesuai permintaan ini, tapi buku untuk kurikulum Merdeka dulu kelas 10, dan sebagian malah tenggelam sekarang ya. Sebagian sudah tenggelam. Jadi kita kemarin beli buku untuk kurikulum Merdeka kelas 10. Itu kita beli dengan jumlah siswa sesuai perkiraan kemarin sekitar 50 atau 60. 55 kalau saya tidak salah setiap mata pelajaran. Dan juga ada permintaan kemarin Al-Quran. Kita beli juga Al-Quran Ibu Kairuja ya. Juga kita beli Iqra. Jadi kalau Iqra nggak pakai dana BOS. Itu kita jadi karena banyak kemarin akhirnya ada ini. Dan untuk pengadaan yang seperti permintaan Ibu Maria tadi, itu silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang Bapak Ibu butuh, tapi kalau untuk kita beli untuk seluruh siswa itu mungkin tidak bisa karena terkait dengan anggaran. Tapi misalnya Bapak Ibu butuh buku sastra Inggris, setidak-tidaknya untuk pegangan guru itu bisa kita belikan. Bapak Ibu silakan, itu nanti kita ini. Atau Bapak Ibu beli dulu bawa kwitansinya dikasih itu. Ya. Jadi seperti itu pengadaan buku yang kalau silakan gunakan buku-buku yang ada di perpustakaan dan buku itu. Dan saya juga berharap Bapak Ibu sekalian pada saat nanti kita bisa minta sumbangan kepada siswa buku-buku yang memang tidak terpakai, yang memang daripada di rumah, baik buku literasi, buku fiksi atau non fiksi atau buku mata pelajaran. Itu bisa kita ikutan sama dengan itu ya. Terus yang kedua juga sama dengan pengadaan alat labor. Ya. Pengadaan alat labor ini Bapak Ibu sekalian itu bisa dianggarkan itu. Cuma Bapak Ibu yang harus membuat, Pak kebutuhan kami ini nanti kita lihat bisa nggak di RKAS, karena kita terkendala atau terkunci di RKAS. Terkunci di RKAS, terkunci juga yang mana yang boleh, mana yang tidak. Gitu. Ya. Jadi nanti silakan Bu Arni, kalau caranya gimana ya dibuat proposalnya pengadaan, terus termasuk kalau yang bahan-bahan yang sudah kadaluarsa itu dibuat juga berita acara pemusnahannya. Jadi kita bisa ini kan. Nanti kita sama-sama itu sambil merapikan ruangan-ruangan pustaka, ruangan labor, ruangan yang lain itu kita sudah cat dengan warna ini. Ya. Terus yang terakhir pertanyaan dari Pak Dani, memang kalau kegiatan pramuka Bapak Ibu sekalian di tahun lalu tahun 2023, tahun 2022 itu kegiatan pramuka itu menjadi kegiatan wajib. Di tahun sekarang sesuai saya lupa keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan pramuka itu tidak diwajibkan lagi. Dan tapi tetap itu ada kegiatan untuk, kalau dulu wajib ya, maka di KSOP itu kita bikin kegiatan pramuka. Dan saya yakin kemarin juga kita sudah punya pembina yang memang ini, Buya Haryanto, yang memang cuma beliau sekarang tugas P3K di SMA 7, ya. Memang terkendalanya untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kita terkendalanya masalah, sekali lagi masalah anggaran. Ya, kita sampai saya pernah menghayal kalau kita punya uang ini bisa selesai kita semua. Jadi memang kita terkendali anggaran. Tapi tetap kegiatan-kegiatan itu tetap harus ada, tidak ingat. Ya. Dan itu bagaimana kita nanti berkolaborasi, bekerja sama, dan juga merembukan, berdiskusi bagaimana nanti di tahun anggaran baru 2024-2025 itu kegiatan-kegiatan yang sudah kita canangkan itu bisa berjalan. Ya. Yang jelaskan program-program ekstrakurikuler yang ada ini, Sanggar Tari kita sudah bentuk ya Bu Kiki ya. Sanggar Tari itu kegiatan pramuka, nanti kita inikan supaya bisa ini. Dan saya juga minta masukan siapa yang sebenarnya layak untuk jadi atau mampu dan juga mau untuk menjadi pembina. Itu sebenarnya supaya kita bisa ini. Saya juga sudah terus. Jadi kedepannya Bapak Ibu sekalian, mari kita bekerja sesuai dengan tupoksi dan SOP yang ada sehingga kita bisa ini. Ya.
Jadi keterkaitan dengan pengadaan buku, pengadaan lapor memang harus ada proposal. Apa target-target minimal untuk pembelajaran agar siswa belajar dengan tertib itu bisa dilaksanakan. Tapi khusus untuk guru-guru IPA dan guru-guru yang sebenarnya IPS juga bisa. Sekarang ini sudah ada yang namanya apa namanya Bu? Ini praktek lewat laptop ya. Apa namanya? Ya, laboratorium maya. Itu semua mata pelajaran bisa memakai laboratorium maya. Itu ada di PNM. Jadi silakan sangat ya. Itu sekaligus menjawab semuanya untuk kegiatan ekstrakurikuler itu. Mari kita sama-sama kita inikan. Ya, itu anggaran yang ada pada kami. Nah, itu sudah bisa dihitung semua. Sudah bisa dilihat ya kegiatan-kegiatan yang ada pada kita. Dan kita banyak sekarang habis untuk penanggulangan banjir kemarin. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau memang mau diajukan silakan diajukan, kemudian diizinkan, mudah-mudahan di perubahan bisa kita inikan, kalau tidak ya berarti tahun 2020. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup. Mungkin ada tambahan dari itu Pak Pengawas, saya persilakan Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilaksanakan tanya jawab ini, sebenarnya tadi ini ya ingin sekolah ini baik, ingin sekolah ini bagus, cuma terkendala masalah anggaran. Memang betul tadi Pak dikatakan komite tadi karena kita ini kelas menengah ke bawah. Nah, jadi kelas menengah ke bawah ya. Nah, mungkin kita sama dengan SMA 1. Pak Di ini sudah punya perasaan pada siswa. Kemudian yang ingin saya klarifikasi tadi masalah NIS ada yang ada tidak sama, jadi terkendala masalah pos ya tadi yang terdaftar 108. Yang terdaftar di Dapodik 183 ya Pak Boni ya. Cuma dana pos yang kita terima itu 164 Bu ya. Ya sekitar. Jadi ada selisih 183 dikurang 164 ada 19. Nah, 19 itu gara-garanya tidak apa Pak Doni Pak tidak valid apa istilahnya? Apa istilahnya? Lupa. tidak valid. MISN-nya bermasalah. Residu namanya Pak. Residu itu sampah-sampah yang memang terdaftar tapi tidak. Yang ini harus pagi ke Jambi menyelesaikan nanti ya, selesaikan. Jangan sampai ada anak kita kan anggaran pos, orang tahu anggaran pos sekian, padi terima sedikit. Kalau belikan alat labor sesuai dengan SOP tadi ya padi, alat pustaka. Nah, dan kemudian saya sampaikan, marilah kita kerjasama. Ya, kita saling mendukung, boleh memberikan saran. Kita ini demokrasi, saran-saran yang baik. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga bisa menyeleksi mana yang baik diterima, mana yang tidak baik saya mohon maaf. Sarannya bertentangan dengan demokrasi dan peraturan dan maksa kehendak tidak bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada di sekolah. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan sekolah kita akan lebih maju dari yang sebelumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Pengawas binaan kita yang sudah mengasih masukan. Jadi memang kita terkendala itu kalau saya selalu diskusi dengan Pak Doni Supriyadi, Pak Dapodik. Jadi gimana cara beliau juga sering berhubungan dengan Jambi. Cuma memang itu kita yang siswa-siswa dari MTS, siswa-siswa dari pindahan yang kadang-kadang terkendala. Kalau yang dari SMP ada ya ada Pak Aldi itu di bagian dinas Bu Riri sama Pak Doni. Ada ibu ya, Bu Ria atau siapa itu memang selalu berhubungan. Ibu apa? Ibu Zaza. Iya, Bu Zaza. Jadi memang tapi alhamdulillah perlu saya laporkan ke Pak Pengawas kalau anak-anak yang kelas 12 ini NIS dengan itu sudah clear ya, Mungkin yang kelas 10 sudah ini. Nanti kelas baru lagi nih yang PPDB lagi kita nanti. Nah itu, jadi memang itu yang terkendalanya Pak. Tapi kita selalu komunikasi dengan Adi. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara
penyampaian visi dan misi SMA Negeri 5 Sungai Penuh yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekilafan. Dan mungkin nanti setelah ini akan ada sesi terakhir yaitu sesi foto bersama ya. Kemudian juga di sini kami terima kasih kepada pengawas binaan yang telah berkenan hadir pada acara hari ini dan seluruh Bapak Ibu majelis guru yang telah berkesempatan hadir. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.